answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. He's so good to me. God is so good. He's so good to Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Kali ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Mari kita mau masuk di dalam doa. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa. Ya Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau sudah bangkit. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau sedang berdoa buat umat-Mu, ya Tuhan. Sehingga saat ini kami dapat ada sebagaimana kami ada. Kami mau menyembah memuji Engkau. Kami mau bersorak-sorai. Karena kami mempunyai Tuhan yang bukan mati tetapi sudah bangkit. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau menerima pujian penyembahan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dialah Yesus, Juru Selamat kita. En la Plaza San Martín, juntos de diferentes denominaciones, orando por nuestro Perú. Perú amado, que amamos tanto, que no queremos que en estas elecciones podamos votar por gente corrupta, gente que se quiera aprovechar de nuestros ciudadanos. Kristus
wajib bagi kita. Kita mulai dengan pujian kita kepada Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah bernamaku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah bernamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Is so good to me. Is so Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan marilah kita akan bersama-sama lagi menyanyikan sebuah lagu penyembahan. Sebab Dia hidup, ku dapat jumpa Dia. Ada hari esok, kita tidak perlu takut. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku
Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita serahkan pemberitaan firman Allah ini kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau pengasih dan maha penyayang. Engkau tempat perlindungan dan perteduhan kami ya Tuhan. Sehingga kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Kami ingin meninggikan Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu mohon urapan Tuhan di atas hamba-Mu, dan juga urapan yang sama di atas jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, bahkan di mana saja, bahkan siapapun yang dapat mendengar siaran ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Setelah kita memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan, saatnya kita mau belajar sebagian daripada firman Allah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sesuai dengan tema yang saya berikan dalam rangka Hari Kebangkitan Yesus pada hari ini, Minggu 12 April tahun 2020. Maka tema yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 20 di ayatnya yang ke-18. Saya bacakan tema ini terlebih dahulu. Aku telah melihat Tuhan. Sekali lagi, aku telah melihat Tuhan. Dan kalimat ini, kata-kata ini diucapkan oleh seorang ibu yang bernama Maria Magdalena ketika dia memberanikan diri untuk pergi ke kubur Yesus yang sudah kosong karena Yesus telah bangkit. Ayat-ayat awal dikatakan dia menangis di depan kubur Yesus. Dan Maria Magdalena adalah seorang yang begitu berani. Sebab kita tahu cerita tentang kebangkitan Yesus, tentang kematian Yesus, bahwa murid-murid semua lari. Mereka pergi bersembunyi, mereka takut. Sama dengan keadaan sekarang ini. Cuma bedanya, pada waktu itu murid-murid takut kepada tentara Romawi. Tetapi kalau kita melihat situasi dan keadaan sekarang, banyak orang takut karena corona, virus COVID-19 yang menggemparkan dunia ini. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Maria Magdalena telah melihat Tuhan. Sehingga dia berkata, mungkin saya tidak tahu keadaannya, tetapi mungkin dengan begitu excited, begitu sukacita, dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Kemudian dia sampaikan kepada murid-murid apa yang juga diucapkan oleh Yesus, bahwa dia sudah bangkit, dia tidak mati lagi. Tetapi murid-murid tidak percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu, mari kita coba melihat tentang siapa Maria Magdalena itu. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita lagi di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16. Saya bacakan beberapa ayat di sini dan kita melihat siapa Maria Magdalena itu. Markus pasal 16 di ayat yang ke-9, saya baca sampai dengan ayatnya yang ke-11.
berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak menampakkan diri terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Bahkan antara lain ada Petrus yang begitu dekat dengan Yesus, ada Yohanes. Tetapi Yesus tidak menampakkan diri terlebih dahulu kepada mereka. Jadi menurut firman Allah, Maria Magdalena yang pernah dirasuk oleh 7 setan dan dilepaskan oleh Yesus dengan kuat kuasa. Saudara, dialah yang pertama-tama melihat kebangkitan Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat 10 berkata begini, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka. Mereka di sini adalah murid-murid Yesus. Firman Allah berkata kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Saudara-saudara sekalian, Maria Magdalena juga sedang berbicara kepada kita. Di sini dikatakan yang selalu mengiring Yesus. Saya melihat di sini bahwa tidak berarti, saudara-saudara, ketika kita merasa selalu berada dalam rumah Tuhan, kita merasa bahwa saya sudah mengiring Yesus, saya sudah melayani Yesus. Tidak berarti, saudara-saudara, bahwa kita percaya sungguh kepada Dia. Maaf, saya katakan hal ini, sebab ternyata di dalam Alkitab ketika Yesus disalibkan, murid-murid yang selalu berada dekat Yesus lari, bersembunyi, ketakutan, sama dengan situasi keadaan yang sekarang ini terjadi. Kemudian dikatakan mereka berkabung dan menangis. Saya harap dengan adanya corona ini, COVID-19, jangan sampai jemaat Tuhan itu berkabung dan kemudian menangis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Di mana kuasa Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa menghalaukan virus-virus ini, penyakit-penyakit ini, sehingga kita bisa beribadah dengan seperti biasa? Kenapa dunia ini tergoncang begitu hebat? Di mana kuasa Tuhan? Mungkin banyak orang sedang berkabung dan menangis untuk hal ini. Dan saudara-saudara, kalau melihat kisah ini, karena mereka berkabung dan mereka menangis, sehingga mereka tidak percaya kepada perkataan Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat 11 saya baca, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Saya harap bahwa kita jemaat Tuhan, khususnya di GPD Anugerah Pondok Kelapa, dan kepada siapa yang mendengar, mari jangan sampai kita kehilangan percaya kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit, Dia sudah kalahkan maut. Saya ingin melihat saudara-saudara lagi di dalam kisah Alkitab ini. Saya ingin membandingkan dengan Yohanes pasal 20. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 20. Hal ini terjadi ketika murid-murid berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci, tertutup rapat.
karena ketakutan. Dan di dalam Yohanes pasal 20 ini, di ayat 24 kalau saudara baca sampai di ayat yang ke-29, semua murid-murid yang berkumpul di situ berkata kepada Thomas, sama dengan Maria Magdalena berkata kepada murid-murid. Saya bacakan sebuah ayat di ayat 25 dari Yohanes pasal 20. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Jadi Maria Magdalena sudah berkata kepada murid-murid. Kemudian murid-murid yang lain juga berkata kepada Thomas. Dikatakan begini, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bayangkan saudara-saudara, Thomas adalah seorang murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana juga dengan saya? Ya, kita melihat. Tapi kemudian ayat-ayat selanjutnya berkata begini. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Mungkin kita juga sekarang melihat banyak pintu-pintu terkunci, rumah-rumah terkunci, bahkan gereja-gereja terkunci. Terjadi kesepian, terjadi kesunyian. Yang tadinya ada pujian, ada banyak orang berkumpul, bersekutu, memuliakan Tuhan. Sekarang gereja-gereja terkunci, sunyi, sepi. Tidak ada suara pujian lagi kepada Tuhan. Kemudian dikatakan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kami. Saya juga ingin menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan kepada siapa yang mendengar, kiranya damai sejahtera Kristus ada di dalam hatimu. Walaupun berita-berita yang menggemparkan tentang virus ini terus mendengung, sekian banyak orang mati, sekian banyak orang dalam kesusahan, para medis berusaha, pemerintah sibuk. Tapi kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pelihara damai sejahtera daripada Kristus. Haleluya. Ayat 27 kemudian berkata begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam hari kebangkitan ini Yesus banyak berbicara tentang percaya saja, percayalah. Sebab sekarang banyak orang kehilangan percaya, saudara-saudara. Ayat 28 berkata begini, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sedang diperhadapkan dengan bukan berjalan dengan melihat, tapi dengan percaya. Sebab kalau saat-saat sekarang kita pakai mata jasmani kita saja, melihat tayangan-tayangan, melihat berita-berita di media, baik televisi maupun surat kabar. Kalau kita pakai dengan mata kita untuk melihat hal itu, kita menjadi takut, menjadi khawatir, tidak ada damai. Tapi Yesus berkata, hendaklah
engkau berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mengutip sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Rasul Paulus berkata begini, 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita belajar untuk memakai mata rohani kita, berjalan dengan mata rohani kita, sehingga kita tenang, kita damai dan sejahtera, walaupun dunia sedang tergoncang oleh virus corona ini. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi Paulus berkata, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan pesan Paskah di tahun 2020 ini. Yang pertama adalah kiranya kebangkitan Yesus dari kematian membangunkan iman kita untuk tidak tenggelam dalam ketakutan. Ada rasa takut, saudara-saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga merasa takut. Tapi jangan sampai kita ketakutan. Saya mendengar dari para medis dikatakan kalau orang terus ada dalam ketakutan, maka imun tubuhnya itu akan menurun. Daya tahan tubuhnya itu akan menurun. Dan akan mudah terserang oleh penyakit. Bukan virus corona saja, tapi ada virus-virus yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Oleh sebab itu mari kita pandang kepada Tuhan. Jangan kita pelihara ketakutan itu. Sebab bisa saja walaupun kita ada di rumah, kita jaga jarak dan lain-lain sebagainya, kita sudah penuhi. Tapi karena imun tubuh kita ini menurun karena ketakutan, saya khawatir kita akan terserang oleh penyakit. Oleh sebab itu ada ayat yang berkata begini dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28, ayat yang sering kali saya ucapkan, dikatakan begini, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Dia di sini adalah takutlah kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah kita, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh sebab itu yang pertama ini, mari jangan sampai kita ketakutan kepada virus yang begitu menyeramkan ini. Tapi marilah kita takut kepada Tuhan dan berlindunglah kepadanya. Percaya sungguh dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membentengi, bahkan akan meluputkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23 dikatakan begini, yang jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Kita seringkali dengar ayat yang berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ayat-ayat sebelumnya daripada Yohanes 14 ini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti firman-Ku. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Bahkan kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita pelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita, sebab Dia adalah guru agung kita. Kenapa murid-murid ketakutan? Kenapa di zaman kebangkitan Yesus murid-murid ketakutan? Karena semua murid-murid belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka lupa. Yesus pernah berkata, Aku akan bangkit dan aku akan jumpa dengan kalian di Galilea. Tapi semua firman Allah itu hilang karena mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau Roh Kudus tidak memimpin kita, firman Allah yang kita sudah baca, kita tahu, itu akan hilang. Dan kita akan lupa bahwa Dia adalah penolong kita yang ajaib. Dia adalah pelindung kita. Dan kalau Dia bersama dengan kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Puji Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 11 pun berkata begini. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia di sini adalah Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya Roh Kudus itu harus ada di dalam hidup kita. Kita ini adalah bait-Nya Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Peliharalah, jagalah melalui kehidupan yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan dia ditawan oleh Roh Kudus, dia pernah berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya dia tidak takut mati, saudara-saudara. Kenapa orang sekarang begitu gempar dengan virus ini? Karena ujung-ujungnya takut mati, saudara-saudara. Takut mati. Ya, itu sebabnya ada satu ayat yang berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 26, dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya kebangkitan Yesus mematahkan segala musuh-musuh, termasuk musuh maut. Oleh sebab itu mari kita tetap mengasihi Tuhan, cintai Dia, layani Dia, hidup berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, saya membaca beberapa ayat tentang pesan Paskah saya ini. Yang terakhir dalam Roma pasal 14 ayat 7, 8 dan 9. Saya bacakan mulai ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sekarang kita melihat dengan adanya virus ini, adanya berita-berita yang menggemparkan, banyak orang yang menyumbangkan hartanya. Bahkan mereka bukan anak-anak Tuhan. Mereka bukan kenal kepada Tuhan. Ada yang kenal Tuhan. Mereka tidak sungkan. Triliun mereka sumbang untuk membantu virus ini, membantu musibah ini. Saudara-saudara, firman Allah tadi sudah berkata, jangan ada orang di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Bapak Presiden pun menyumbang, memberikan sembako sampai turun ke jalan. Puji Tuhan. Ayat 8 berkata begini, sebab jika kita hidup,
kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9 berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik bagi orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Haleluya. Kalau di sini dikatakan supaya ia menjadi Tuhan, ada ayat yang berkata bahwa satu waktu setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini sedang digenapi. Itu sebabnya banyak kita melihat di luar negeri, di Eropa, bahkan di negara-negara yang seakan-akan tidak peduli kepada Tuhan. Mereka berdoa di jalan-jalan, mereka menyembah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Firman Allah sedang digenapi bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 14 ada beberapa kata hidup. Hidup. Bagaimanakah kita harus hidup, saudara-saudara? Ya, saya akhiri dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai dengan 11. Apa arti hidup itu? Bagaimana kita hidup? Ayat 9 berkata begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah sedang bekerja melalui virus ini, melalui mara bahaya, melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi, supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudara, kalau ini terjadi, ini lebih dahsyat dari virus corona, saudara-saudara. Ini berlipat-lipat kali ganda lebih jahat, lebih serem daripada sekedar virus corona. Nah, apa yang kita harus buat? Ayat 11 saya akhiri, dikatakan begini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya. Jadi Tuhan minta kepada kita, dengan situasi ini Tuhan hanya minta, mari kita koreksi diri. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan daripada Tuhan, sehingga ibadah online pada hari ini dalam rangka kebangkitan Yesus kami sudah lakukan oleh kemurahan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberikan ketenangan, Engkau berikan damai kepada seluruh jemaat dimanapun mereka berada, dan siapapun yang mendengar. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sejahtera di dalam hidup setiap rumah tangga, dan biarlah kita hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau akhiri dengan doa. Kita juga mau berdoa buat pemerintah kami, juga seluruh para medis yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan tolong. Lebih daripada itu, kiranya Tuhan patahkan, hancurkan, bahkan Engkau hindari semua dari virus-virus yang jahat, bahkan mara bahaya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Saudara tundukkan kepala di rumah saudara masing-masing. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh anugerah Tuhan saja, sehingga ibadah online dalam rangka kebangkitan Yesus sudah dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengakui bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga semua boleh berlangsung. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berkati setiap jemaat ya Tuhan, berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, berikan hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, kalau ada yang sakit, Engkau jamah dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Dan Tuhan, kalau ada yang bimbang, khawatir, takut, angkat segala ketakutan dan kekhawatiran. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera dan kemenangan daripada Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan seluruh kabinet yang ada, dan juga semua jajaran pemerintahan yang sedang bekerja keras, para medis, para dokter yang sedang berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Engkau adakan mujizat-Mu ya Tuhan, supaya mata dapat melihat bahwa mujizat terjadi karena nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh dunia yang sedang menghadapi ketakutan yang sangat ini. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa sembahyang kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama yang heran, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita, kita masih mau menyanyi satu nyanyian, girang-girang, ada girang besar. Kiranya kegirangan dari Tuhan ada dalam kehidupan saudara-saudara di rumah. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama. Girang-girang ada girang besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Ya Yesus. Yesus bangkit.
dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.